kami mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, Program Studi Keuangan dan Perbankan, kelompok BCA. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video pembelajaran tentang analisis laporan keuangan pada PT Bank Sentral Asia Tbk. Perkenalkan, nama saya Suryadi, selaku ketua. Perkenalkan, saya Tabita Nadela. Perkenalkan, saya Salina Kristi Simbarani. Perkenalkan, saya Nur Arifah Putri. Dalam analisis laporan keuangan ini, kami menggunakan 3 metode analisis. Yang pertama, analisis vertikal. Yang kedua, analisis horizontal. Yang ketiga, analisis rasio. Kita mulai videonya. Mari kita mulai dari analisis vertikal. Analisis vertikal yaitu menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan melihat histori data perusahaan, membandingkan pos 1 dengan pos 1 yang lainnya. Dalam hal ini kami menggunakan data laporan keuangan dari PT Bank Sentral Asia Tbk. Kami mengambil beberapa kesimpulan dari analisis vertikal. Dari laporan posisi keuangan, struktur aset sangat likuid, struktur liabilitas dan ekuitas stabil, ketergantungan pada utang berkurang, penguatan modal sendiri. Dari laporan laba rugi, struktur pendapatan sehat karena fokus pada aktivitas inti, beban terjadi pergeseran positif, menunjukkan tren positif beban dan pendapatan pada laba bersih, stabilitas laba yang baik. Kita lihat pada data. Total aset 100% berasal dari aset lancar 95 hingga 96% dan aset tetap 3-4%. Menunjukkan struktur aset BCA berupa aset lancar, yang artinya aset BCA sangatlah liquid. Total liabilitas 100% berasal dari liabilitas jangka pendek 99% dan liabilitas jangka panjang 0,8%. Menunjukkan struktur liabilitas BCA berupa liabilitas jangka panjang, yang dimana artinya liabilitas BCA juga tinggi. Total ekuitasnya meningkat, maknanya baik untuk permodalan BCA. Dan ada juga dana sirka temporer, itu bagus. Semakin tinggi dana sirka temporernya semakin baik. Dan dana sirka temporer itu berasal dari syariah. Bisa kita lihat total asetnya 100%, yaitu liabilitas 81% dari total aset. Ekuitas 18% dari total aset. Yang artinya BCA menjalankan kegiatannya dengan utang. Tetapi ini wajar karena industri perbankan yang dimana bergerak dari dana nasabahnya. Dan ekuitasnya juga bagus meningkat, artinya modalnya juga bertambah. Secara menyeluruh, berdasarkan analisis vertikal ini, keuangan BCA masihlah sangat baik. Laba komprehensif 99,37% dari laba bersih 100%. Artinya, laba komprehensif hanya sedikit lebih rendah dari laba bersih, yaitu 99,37%. Ini menunjukkan selisih penghasilan atau kerugian komprehensif lainnya sangat kecil sehingga tidak banyak pengaruh terhadap total laba perusahaan. Selanjutnya, total pendapatan 220,30% dari laba bersih 100%. Artinya total pendapatan sebesar 2,2 kali lebih besar daripada laba bersih. Dengan kata lain, dari setiap 220,30 rupiah pendapatan, perusahaan hanya menghasilkan 100 rupiah laba bersih. Ini menggambarkan efisiensi dan profit margin perusahaan. Semakin besar angka ini berarti margin keuntungan lebih kecil. Selanjutnya, total beban 120,30% dari laba bersih 100%. Artinya total beban BCA setara 1,2 kali laba bersih. Artinya untuk menghasilkan laba bersih 100%, BCA harus menanggung beban sebesar 120,30%. Ini menunjukkan beban cukup tinggi namun masih bisa ditutupi oleh pendapatan. Berikutnya saya akan menjelaskan analisis horizontal pada PT BCA Tbk. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu analisis horizontal. Analisis horizontal adalah analisis yang menilai perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun untuk menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kami mengambil beberapa kesimpulan dari hasil analisis horizontal. Yang pertama, pada bagian laporan hasil keuangan, kami menilai
liabilitas, ekuitas, dan BCA mengalami kenaikan positif, walaupun di tahun 2024 melambat atau mengalami penurunan. Namun, kenaikan sekecil apapun, BCA tetap menjaga pertumbuhan perusahaan ke arah positif. Kedua, ekuitas tumbuh signifikan. Dapat kita lihat pada data, memang apabila dibandingkan dengan aset dan liabilitas, kenaikannya lebih signifikan. Walaupun sekali lagi pada tahun 2024 mengalami penurunan, namun hal ini berarti BCA fokus pada penguatan modal sendiri dan struktur permodalannya termasuk kuat. Pada laporan laba rugi bisa kita lihat pada data, seiring dengan pendapatan dan beban yang meningkat menghasilkan laba lebih besar dari setiap rupiah aset. Ini menunjukkan efisiensi, operasional, dan profitabilitas. Kemudian, BCA tidak hanya untung dari kegiatan inti, bunga, dan layanan, tapi juga dari aktivitas investasi dan pengelolaan aset lainnya. Ini menunjukkan daya tahan finansial dan kinerja menyeluruh yang solid. Mengapa di tahun 2024 di semua pos mengalami penurunan? Karena di tahun 2024 diwarnai oleh suku bunga tinggi dan likuiditas ketat karena kebijakan Bank Indonesia yang masih menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar. Baik, di sini saya akan membahas tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini mengukur tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang atas kredit tinggi. Dari analisis rasio likuiditas, kami mengambil 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu likuiditas tinggi dan stabil. Kedua, current ratio dan cash ratio di atas standar industri. Ketiga, LDR konservatif sama dengan pengelolaan kredit hati-hati. Mari kita lihat datanya. Pertama, current ratio dengan rata-rata 117,63% dengan standar industri perbankan di atas 100%, sehingga rasio ini tergolong liquid, yang artinya setiap satu rupiah kewajiban jangka pendek dijamin dengan 1,8 aset lancar. Kedua, cash ratio dengan rata-rata 7,78% dengan standar industri adalah di atas 4,5%, sehingga rasio ini termasuk liquid, yang artinya setiap satu rupiah kewajiban lancar dijamin dengan 0,07 as atau setara kas. Ketiga, loan to deposit ratio dengan rata-rata 68,21% dengan standar industri adalah 72% hingga 90%, sehingga rasio ini termasuk liquid, yang artinya setiap satu rupiah dana dari pihak ketiga disalurkan menjadi 0,77 kredit. Selanjutnya, rasio solvabilitas. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh aset perusahaan dibayar utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh perusahaan. Perusahaan yang baik dapat dikomposisikan dengan modal yang lebih besar daripada utang. Dari analisis rasio solvabilitas dapat kami simpulkan yang ada 3. Yang pertama yaitu struktur modal semakin solid. Kedua, ketergantungan pada utang jangka panjang rendah. Ketiga, rasio gagal bayar kecil sama dengan ketahanan keuangan kuat. Mari kita lihat datanya. Yang pertama, debt to asset ratio dengan rata-rata 82,29% dengan standar industri perbankan di bawah 40%, sehingga rasio ini termasuk illiquid, yang artinya setiap satu rupiah aset BCA dibiayai oleh 0,81 liabilitas. Kedua, debt to equity ratio dengan rata-rata 479,88% dengan standar industri perbankan adalah 150-200%, sehingga nilai dari BCA tergolong illiquid, yang artinya setiap satu rupiah modal sendiri menjamin 4,8 rupiah utang. Ketiga, long term debt to equity ratio dengan rata-rata 3,76% dengan standar industri perbankan adalah 10%, sehingga rasio ini termasuk liquid, yang artinya utang jangka panjang hanya sebesar 3,65% dari total ekuitas. Keempat, long term debt to asset ratio dengan rata-rata 0,65% dengan standar rasio adalah 10%, sehingga rasio ini termasuk liquid, yang artinya dari seluruh aset yang dimiliki BCA hanya 0,66% yang dibiayai oleh utang jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah di mana kemampuan perusahaan mengukur untuk menghasilkan laba.
Dari hasil analisis kami, terdapat 3 hal yang kami simpulkan tentang rasio profitabilitas. Yang pertama, profitabilitas meningkat tahun ke tahun. Yang kedua, efisiensi penggunaan modal yang membaik. Yang ketiga, adanya margin laba yang tinggi. Profitabilitas BCA terus meningkat dari tahun ke tahun dengan ROI-nya naik menjadi 20,87% dan ROA-nya naik menjadi 3,78%, yang dimana menunjukkan efisiensi anggarannya, penggunaan modalnya dan juga asetnya yang digunakan secara baik. NPM-nya dimana juga meningkat hingga 45,39%, menandakan kemampuan BCA menjaga efisiensi operasional dan keuangannya dikendalikan secara sangat baik. Secara keseluruhan, BCA memiliki kinerja keuangan yang kuat, efisien, dan dengan laba yang tinggi berkelanjutan. Selanjutnya saya akan membahas tentang rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini adalah di mana rasio ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan itu menghasilkan labanya sendiri. Dari analisis kami, terdapat 3 hal tentang rasio aktivitas. Yang pertama, perputaran piutang yang cepat sama dengan arus kasnya yang lancar. Yang kedua, adanya efisiensi operasionalnya yang meningkat. Yang ketiga, pemanfaatan aset yang optimal. Rasio aktivitas BCA. Rasio aktivitas BCA ini menunjukkan efisiensi tinggi dalam penggunaan aset dan juga penagihan kredit. RTO-nya meningkat menjadi 91,57 kali. RTO indeks turun menjadi 3,99 hari, dan juga di mana ini mencerminkan penagihan piutang yang cepat dan juga arus kasnya yang lancar. Lanjut di bagian ATO stabil di 0,08 kali, menunjukkan pemanfaatan aset yang optimal, dan juga secara keseluruhan BCA ini memiliki aktivitas operasional, efisiensi dan likuiditas tinggi yang mendukung profitabilitasnya yang berkelanjutan. Rasio pasar merupakan sekumpulan rasio yang menggabungkan harga saham dan laba, nilai buku per saham dan juga dividen. Kami mengambil beberapa kesimpulan dari analisis rasio pasar. Yang pertama, kinerja pasar positif dan stabil. Yang kedua, EPS meningkat, tersehat, DPS naik. Yang ketiga, fundamental saham kuat, yaitu daya tarik investor tinggi. Kita lihat pada data. Rata-rata EPS 356,33, yang artinya setiap satu lembar saham BCA menghasilkan laba sebesar Rp356,33 per 25,08. Artinya, investor bersedia membayar Rp25,08 untuk setiap Rp1 laba yang dihasilkan BCA. PES 38,13. Artinya, setiap Rp1 laba yang diperoleh BCA dihargai Rp38,13 di pasar. DPR 10,60%. Artinya, dari setiap Rp1 laba yang diperoleh BCA hanya membagikan Rp0,106 sebagai dividen, sisanya ditahan untuk modal. Berdasarkan 3 metode analisis laporan keuangan pada BCA, yang pertama analisis vertikal, kedua analisis horizontal, dan ketiga analisis rasio. Berdasarkan 3 metode itu, laporan keuangan BCA sangatlah baik dan cocok untuk bagi investor yang berminat. Sekian video pembelajaran kami, semoga bermanfaat. Dadah! Annyeonghaseyo. Dadah. Mana semua orang? Dia nggak mau. Bye.